Meskipun dulu pas masih kecil aku makan pakai lauk bakwan 1 dibagi 2, tapi aku nggak pernah nyesel dan nyalahin orang tua. Walaupun orang tuaku cuma bisa ngasih bakwan, tapi orang tuaku bekerja keras biar bisa beliin bakwan, biar bisa makan anak-anaknya. Dan waktu kecil juga aku itu nggak pernah jalan-jalan seperti anakku yang sekarang bisa jalan-jalan ke sana kemari, tapi kalau dulu aku itu nggak pernah jalan-jalan sama orang tua. Ya gimana mau jalan-jalan, wong bapakku itu merantau di Jakarta, sedangkan ibuku di rumah itu sibuk cari uang buat tambah-tambahan kebutuhan sehari-hari. Dulu itu pas masih kecil aku bener-bener mandiri banget. Sebelum berangkat sekolah pasti aku nyuci baju dulu, karena subuh-subuh banget ibuku itu udah ke ladang, udah ke kebun buat ngunduh kembang, kalau bilangnya di Pemalang itu. Ngunduh kembang itu metikin melati gitu loh bun, terus nanti dikiloin, itu punya orang kembang melatinya, kita cuman buruh ngambilin, nanti sekilonya itu dulu 7.000-an. Ngunduh kembang itu paling banyak itu dapatnya 3 kilo, 7.000 kali 3 itu kan lumayan banget. Jadi dulu kakakku dan aku itu bener-bener mandiri banget, apa-apa sendiri karena orang tua itu sibuk cari duit. Jadi mental kita ini saudara-saudaraku itu udah apa ya, mentalnya itu udah mental kuat banget. Dengan adanya keadaan yang seperti itu pas waktu kecil, kami itu jadi prihatin sama orang tua, bener-bener sayang banget sama orang tua. Karena meskipun kami hidup seadanya, bisa dibilang pas-pasan, tapi ibuku itu nggak pernah marahin anak-anaknya, nggak pernah nyubit mukul, itu sama sekali nggak pernah. Ibuku bener-bener tipe yang penyayang banget sama anak, nggak pernah mukul, karena kata ibuku kalau dia kesandung, tahu kesandung ya bun, itu rasanya sakit banget, jadi nggak tega kalau sampai nyubit atau mukul anaknya. Jadi yang aku inget dulu itu ya makan sama bakwan 1 dibagi sama 2 orang. Kalau hari libur itu ikutan ibu ke kebun buat ngunduh kembang cari melati itu, terus nanti dikiloin. Pokoknya orang tuaku itu bener-bener pontang-panting cari duit biar anak-anaknya itu bisa makan. Anak-anaknya nggak dibiarkan kelaparan, tetap makan walaupun makan dengan seadanya. Karena dulu seingatku bapakku itu kirim duit itu sebulan sekali. Nah pas kirim duit itu uangnya buat ya nyaur utang, buat ini itu cepat habis ya bun, karena ya tahu sendiri di rumah itu ada anak 5 dan bapakku merantau. Dan sekarang setelah aku ikut ke kampung suami, aku itu sadar banget kalau posisinya bapakku dulu itu bener-bener susah sekali, karena bapakku itu sebatang kara di Pemalang. Jadi bapakku kan orang Wonogiri tapi ikut ibuku ke Pemalang, dan di Pemalang itu bapakku nggak ada kakak atau adik atau saudara sama sekali, itu bener-bener nggak ada. Jadi misal kayak susah itu nggak bisa ada yang mintain tolong, semua saudara-saudaranya bapak